Saya bangga kita hadir bersama-sama di sini, barisan tim 02, sebagai bukti bahwasannya baginda kita bukan hanya kita jadikan sebagai sosok suri toladan, tapi juga kita ikuti tradisi-tradisi yang beliau lakukan pada saat itu. Dan tentunya kegiatan peringatan Maulid Nabi ini adalah sebagai tindak lanjut daripada program Maulid Sejuta Maulid yang ada di Kota Depok. Kenapa saya dan P3 memilih mengusung Pak Kiai Idris? Satu ciri pemimpin dalam Islam, sebelum membuat satu kebijakan, sebelum membuat satu aturan, beliau akan melakukan apa yang akan dibuat terlebih dahulu. Ibda binafsi. Dan saya bangga kepada Kiai Muhammad Idris. Ternyata fakta tidak bisa dipungkiri, kenyataan tidak bisa dipolitisasi. Beliau sudah melakukan kegiatan maulid setiap tahunnya. Ini adalah bukti beliau bisa amanah sebagai panutan, sebagai suri teladan, bukan hanya sebagai ulama tapi juga sebagai umaro. Hadirin sekalian, para tokoh barisan 02 yang saya muliakan, tentunya saya berdiri di sini sebagai santri. Sejarah merebut kemerdekaan pun tidak bisa dipungkiri atas perjuangan para santri. Bagaimana proses kemerdekaan 1945, bagaimana para ulama, para kiai membakar semangat juang para santri melawan penjajahan untuk menciptakan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Bertepatan dengan itu, kemarin kita melaksanakan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Tentunya penetapan 22 Oktober bukan tanpa sejarah, karena bertepatan dengan itulah seorang ulama pahlawan nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengumandangkan, mendeklarasikan jihad untuk mengusir para penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi proses perjalanan sampai dengan kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh Islam, banyak para kiai, banyak para ulama, termasuk kita punya Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Beliau adalah simbol umat Islam, dan ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita gantikan, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini ada di dalamnya kontribusi terbesar daripada ulama, daripada para santri dan tokoh-tokoh yang lainnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan dan yang saya banggakan, tentunya saat ini pun proses mengisi kemerdekaan, kita senantiasa diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mengabdi kepada agama, nusa, dan bangsa. Sejarah pun tidak bisa dilupakan, bagaimana tahun 1955 sampai dengan 1966, Kiai Haji Idham Khalid terpilih sebagai Wakil Perdana Menteri pada saat itu. Sampai saat ini pun berapa banyak ulama kita, berapa banyak kiai kita yang memiliki tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja kita punya Gus Dur, presiden keempat kita. Sebut saja kita punya Bapak Din Samsudin sebagai ketua MUI dan tokoh Muhammadiyah. Dan tidak kalah pentingnya saat ini kita mempunyai wakil presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sebagai seorang ulama. Apalagi di kota Depok yang kota religius ini, alhamdulillah para ulama kita masih diberikan kesempatan, yaitu pemimpin kebanggaan kita, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris. Untuk itu, marilah momen bersejarah ini, momen Maulid Nabi, momen Hari Sumpah Pemuda, dan momen Hari Santri, kita jadikan semangat bagi kaum santri. Mari kita sebagai garda terdepan dalam mengisi kemerdekaan ini.
Mari kita satukan kekuatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini, khususnya Kota Depok yang kita cintai. Dan tentunya sebelum saya akhiri, momen ini pun sebagai momen kebangkitan berjuang kita. Tidak ada yang bisa kita ragukan untuk para santri, untuk para kaum semuanya, untuk tidak memilih pasangan 02. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya yakin Pak Kiai Idris dan Pak Imam Budi Hartono mampu membangun Kota Depok untuk yang lebih baik lagi. 9 Desember sudah dekat, kita rapatkan barisan, tetap kita samakan visi misi perjuangan kita. Jangan mudah diadu domba, tetap pada komitmen dan konsisten kita untuk politik santun. Karena ada label di dada kita, kita mengusung seorang ulama. Kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk berpolitik santun. Dan kita yakin bahwa Kota Depok ini memang butuh gagasan, butuh pikiran, butuh ide-ide terbaik kita. Bukan butuh adu domba, bukan butuh hinaan, dan bukan butuh fitnahan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada semua relawan pendukung partai pengusung 02. Jangan kita lengah, kita siap berjuang semaksimal mungkin, dan tanggal 9 Desember nanti kita akan menjemput kemenangan kita. Kemenangan 02 adalah kemenangan kita semua. Kemenangan 02 adalah kemenangan umat, dan kemenangan itu bisa kita raih, bisa kita jemput dengan kerja nyata kita, dengan kerja keras kita, dengan semangat perjuangan kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dukungan kita kepada 02 tidak akan ada artinya kalau kita tanggal 9 Desember kita tidak mengajak untuk datang ke TPS, kita tidak mengajak semuanya, memastikan semuanya untuk memilih pasangan yang kita usung 02. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.